Ia mengerti sebentar lagi akan terjadi apa. Ia sangat benci. Kenapa dirinya bisa terjatuh ke hal seperti ini? Dijual orang hingga ke tempat seperti ini. Menjadi alat untuk melahirkan. Selama hidupnya tidak akan bisa keluar dari sini. Dan menjadi pelayan untuk si mesum ini. Terjadi hal ini. Karena ia bermain sosial media. Dan mengenal salah seorang pria. Ia bernama Jiaki. Kelihatannya cantik dan muda. Sehingga menarik perhatian banyak pria. Salah satunya adalah orang kaya Liu Kai. Tapi ia tidak ingin bersamanya. Dan ia jatuh cinta kepada seorang pria yang dari keluarga biasa. Seorang pria bernama Zhong Hao. Sudah mengenal selama 4 bulan. Dan hubungannya mereka masih hangat-hangatnya. Dengan begitu, Jiaki mengatakan kita berdua sudah seperti ini. Kamu tahu kita berbeda. Sesuatu yang berbeda. Seharusnya tidak bisa ke tahap berikutnya. Zhong Hao berkata selanjutnya itu apa? Jiaki berkata kesal pergi kau. Ia bertemu keluarga dan mendiskusikan hubungan pernikahan. Zhong Hao sedikit ragu. Mengatakan kamu tahu aku terlahir dari keluarga petani. Bertemu dengan keluargaku, kamu mungkin tidak akan bisa beradaptasi. Jiaki mengatakan tidak apa-apa. Aku melihat orang sepertimu. Aku bukan orang yang cinta uang. Tidak ada masalahnya. Tapi semua orang melihat ini. Di atas Mandarin, di bawah Inggris. Demi menjelaskan kata tidak, langsung dijadikan ke Inggris juga boleh. Tapi yang aku lihat itu dirimu. Langsung diartikan menadi aku menyukai orang-orangmu. Kelihatannya tidak cocok. Dan semua ini adalah tulisan Inggris. Terus di belakangnya memakai tulisan pinyin. Xian Pinaifu, mencari orang untuk mengartikan itu memerlukan banyak uang. Tentu tidak memiliki uang sehingga menjadi seperti ini. Tidak sesuai dengan situasi. Ya sudah, kembali ke ceritanya. Perkataan Jiaki membuat Zhong Hao terharu. Kalau begitu kamu ikut aku pulang ke desa. Orang tuaku pasti akan sangat senang. Dengan cepat mereka melaju ke sana. Di tengah jalan, orang yang ingin melakukan suatu hal ke Jiaki. Membawa teman-temannya. Lalu mengepung mereka. Zhong Hao hanya sendirian, dan ingin membawa pacarnya pulang ke desa. Dan di tengah jalan, ia dikepung oleh orang kaya yang mengejar Jiaki, mengemudi mobil Audi. Jiaki menjelaskan kepada Liu Kai, aku menyukai Zhong Hao dan selamanya tidak akan bersamamu. Liu Kai akhirnya juga tidak bergerak, dan membiarkan mereka pergi. Jiaki sangat senang melihat pemandangan di perjalanan. Pemandangan yang indah. Ia pun mengeluarkan ponsel, foto dan menyebarkan di sosial media. Ia tidak tahu, beberapa teman akan menggunakannya. Kemudian, mereka sampai di desa Zhong Hao. Sampai di rumahnya, ia bertemu dengan keluarganya. Kedua orang tua sangat senang terhadap Jiaki, dan menyiapkan makanan mewah untuknya. Mereka berempat makan dengan senang. Orang tua Zhong Hao berteriak Daniu. Dan nama itu membuat Jiaki merasa aneh. Zhong Hao pun menjelaskan Daniu itu adalah panggilannya. Karena terlalu jelek, jadi malu untuk mengatakannya. Jiaki juga tidak meletakkannya di hati. Setelah selesai makan dan kembali ke kamar, ia sedang mandi. Dan tiba-tiba terdengar suara dari luar. Jiaki kaget. Zhong Hao menenangkannya. Kemudian ia pun tidur. Di tengah malam terdengar suara aneh. Jiaki yang siuman melihat keluar. Di luar tidak ada apa-apa. Di saat itu, untungnya hanya sebuah mimpi. Jiaki merasa desa ini ada sesuatu yang aneh. Ia menyuruh Zhong Hao untuk membawanya keliling. Setelah lebih mengenal, mungkin tidak akan ada hal aneh seperti itu. Di perjalanan, Jiaki penasaran dengan sebuah gedung. Setelah foto dan dijadikan kenangan, muncul seorang wanita dan merebut ponselnya. Dan seorang paman juga datang. Kemudian menangkap gadis itu. Hal itu menakuti Jiaki. Zhong Hao menjelaskan kepada Jiaki. Gadis ini bernama Qi Miao. Adalah putri si paman. Dari kecil sudah gila. Merasa kasihan kepada Qi Miao. Jiaki memperkenalkan dirinya. Mengatakan dirinya adalah pacar Zhong Hao. Qi Miao tiba-tiba mengatakan sesuatu. Cepat pergi, cepat pergi. Sang paman yang melihat hal itu, langsung menariknya pergi. Jiaki merasa kebingungan. Yang tidak diketahuinya adalah, sang paman melihat Jiaki dari belakang dan memunculkan senyuman busuk. Di desa tidak ada kejadian yang membuat Jiaki merasa tidak enak. Hingga semakin dalam, sekarang ia ingin pergi.
Setelah kembali dan berbicara kepada orang tua Zhong Hao, "Sekarang aku ingin pulang karena masih banyak kerjaan." Orang tuanya menyuruhnya untuk tinggal beberapa hari lagi. Jia Qi menolaknya. Zhong Hao pun berkata, "Ya sudah, kita segera pergi," kemudian pergi mencari kunci mobil, dan menyuruh Jia Qi untuk merapikan barang. Tapi di saat ia merapikan barang, tiba-tiba menemukan beberapa foto di koper Zhong Hao. Foto Zhong Hao dengan Qi Miao. Jia Qi pun kebingungan. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Di saat itu Zhong Hao dan orang tuanya masuk, dan melihat Jia Qi menyadari foto itu. Mereka tidak menjelaskannya lagi. Zhong Hao langsung berkata, "Tidak perlu berpura-pura lagi. Qi Miao adalah aku yang membawanya. Kamu juga sama. Aku bukanlah Dan Yu. Ini juga bukan orang tuaku. Dan Yu sebentar lagi akan datang." Hahaha. Jia Qi mengeluarkan ponsel untuk melapor polisi, tapi langsung diserang oleh ayahnya Dan Yu. Setelah ia siuman, "Dan Yu yang sebenarnya sudah datang. Kami membelimu dengan uang. Jadi kamu adalah milik keluargaku. Dan Yu tidak perlu sungkan. Sekarang sudah waktunya untuk memperlihatkan kejantananmu." Dan Yu melihatnya, dan mendekatinya. Ayahnya pergi. "Aku tahu hal ini tidak bisa dilihat. Jadi kita ganti ke adegan lain." Kelihatannya Zhong Hao yang menjual orang adalah orang jahat. Ia menjual Jia Qi. Ia sangat senang, dan mulai mencari target selanjutnya. Sudah terbiasa. Tak disangka kedua orang ini tidak memiliki uang untuk diberikan kepada Zhong Hao. Mereka memutuskan untuk menyerang Zhong Hao. Kemudian ia meracuni air Zhong Hao. Tapi Zhong Hao tidak meminumnya, dan mengangkat telepon dan pergi. Di saat yang sama, Jia Qi yang pergi 2 hari dan ponselnya tidak ada sinyal. Liu Kai sangat khawatir. "Tapi kenapa Zhong Hao bisa mengangkat telepon? Aku merasa kamu sudah melakukan sesuatu." Liu Kai sangat khawatir. Ia mencari teman-teman untuk membicarakan hal ini. Dan kebetulan, temanku juga ada mengenal yang bernama Zhong Hao. Mungkin ini ada hubungannya. Ia terkena bohongan. Setelah mendengar itu, ia mengatakan aku pergi. Jia Qi tidak mungkin dibohongi kan? Mereka pun mulai mencari Jia Qi. Hari pertama Dan Yu bertemu dengan Jia Qi. Tapi dia bedoh. Sama sekali tidak mengerti hubungan pria dan perempuan. Hanya bisa menggerakkan mulut. Jia Qi melewati hari pertama, dan akhirnya berhasil melepaskan talinya. Kemudian ia memukul Dan Yu hingga pingsan. Di saat lari keluar ia ditangkap kembali oleh orang tua Dan Yu, dan diikat kembali. Saat itu ia teringat dengan Liu Kai. Masih sama seperti dulu. Meski begitu, ia tetap akan mencari wanita lain. Tidak akan melakukan hal ini kepadanya. Ia pun mulai menyesal. Paman tiba-tiba masuk. Qi Miao sudah tidak bisa memuaskani, sehingga ia diam-diam mendekati Jia Qi. Ia melepas ikatannya. Mungkin ia tidak suka dengan permainan mengikat, tapi setelah dilepas ia langsung memperlihatkan sikap aslinya. Tapi ia mati. Mulutnya mulai mengeluarkan darah. Ternyata, sebelum ia datang ke sini, ia datang ke kamar Zhong Hao dulu, untuk mencuri barang. Kemudian ia meminum air yang telah diracuni. Jia Qi yang melihat itu mendapatkan kesempatan untuk kabur. Ia juga tidak lupa untuk menolong Qi Miao. Ia berlari ke rumah paman, dan menolongnya keluar. Kedua gadis saling berlari, dan tidak jauh dari sana ada sebuah mobil. Keduanya melihat ada harapan. Mereka pergi menghalangi mobil. Supir yang melihat mereka berdua sangat kasihan, menyetujui untuk membawa mereka pergi. Mengira bertemu dengan orang baik, siapa sangka supir membawanya pulang kembali. Zhong Hao dan keduanya bertemu. Di saat menghentikan mobil keduanya ditangkap. Ternyata supir itu adalah keluarga mereka. Di saat itu, sebentar ganti lagu dulu. Liu Kai datang membawa orang. Liu Kai menemukan foto di sosial media, dan mengikutinya. Kemudian mereka sampai di tujuan. Liu Kai menyerang mereka, dan menolong Jia Qi. Mereka berhasil mengendalikan Zhong Hao. Ia menyuruh Jia Qi untuk melepasnya. Qi Miao yang tidak sanggup melihatnya lagi, "Melepaskanmu." Ia langsung menusuk Zhong Hao. Di akhir film, Zhong Hao, paman dan juga kedua orang tua itu diberikan hukuman. Dan Qi Miao yang menjadi gila karena si paman, juga tidak perlu bertanggung jawab atas pembunuhan, dan dinyatakan tidak bersalah. Cerita selesai. Film ini memberitahu kita, hubungan dari internet bisa menyebabkan hal buruk. Lebih baik mengenal orang dengan lebih baik.
kalau tidak akan dibohongi. Pria juga jangan mengira diri sendiri sudah aman. Bisa saja kamu yang ditipu. Di kehidupan nyata tidak menemukan pasangan, dan mencarinya melalui internet. Coba lihat wajah kalian masing-masing. Tidak ada yang sama. Apakah kamu ingin ikut dengan orang yang tidak dikenal? Benarkan apa yang dikatakan? Ya sudah, cerita kali ini sampai di sini. Semuanya jangan lupa tekan tombol suka dan tinggalkan komentar. Ketemu lagi di selanjutnya. Sang gadis diikat di atas kursi. Seorang pria mendekatinya. Ia berusaha untuk menghindar. Ia mengerti sebentar lagi akan terjadi apa. Ia sangat benci. Kenapa dirinya bisa terjatuh ke hal seperti ini?